Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah SWT karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu kajian online Bincang Ramadan bersama Coach Novel. Pada kali ini kita menghadirkan seorang certified trainer magnet rezeki yang luar biasa, yaitu Bunda Lulu. Certified trainer magnet rezeki, mentor magnet rezeki, membina banyak member ya dari magnet rezeki. Juga bagaimana Bunda Lulu sudah mendapatkan keajaiban dalam magnet rezeki ya. Kita akan sama-sama belajar dengan beliau dalam kesempatan kali ini ya. Salam dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bunda Lulu akan sharing tentang afirmasi. Afirmasi adalah satu pernyataan, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang positif yang nantinya kita tujukan pada diri kita untuk bagaimana nantinya kita tetap semangat, kita tetap bahagia, tetap happy dalam kondisi dan situasi yang seperti apapun. Dan afirmasi ini juga merupakan satu doa, satu impian, satu harapan yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan apa yang akan disaringkan oleh Bunda Lulu CTMR. Sepenuhnya kami persilakan Bunda Lulu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Ya, sebelumnya saya tadi kan belum ikut doa ya. Saya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan nanti ada manfaatnya. Amin. Amin. Dan kita semua bisa saling belajar. Saya belajar, teman-teman juga belajar. Jadi tidak hanya teman-teman saja yang belajar, tapi saya juga belajar. Ya, di sini saya perkenalkan, saya Lulu SFY CTFA, Certified Trainer Magnet Rezeki. Saya yang selama ini teman-teman tahunya saya tinggal di Depok, tapi saat ini saya sedang di Sragen menuntaskan pembuatan atau proyek rumah teduh magnet rezeki. Ya, nantinya teman-teman bisa singgah kemari ya. Karena memang ini saya fasilitaskan buat teman-teman semuanya. Yang kedua, saya ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita semuanya kenikmatan, kemudahan, kesehatan, dan semuanya yang pernah kita nikmati ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bersyukur ke depannya. Dan yang ketiga, marilah salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dan tidak lupa saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya, sering-seringlah membaca Al-Fatihah buat diri kita sendiri. Kalau sudah dibuat diri kita, lalu buat keluarga kita terdekat kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah permudah dalam menghadapi apapun persoalan dalam hidup ini. Amin. Ya. Dan selanjutnya saya akan bercerita tentang afirmasi magnet rezeki. Sebelum saya bercerita panjang kali lebar,
Teman-teman di sini siapa yang paling jauh bisa angkat tangannya atau komentar ya. Bisa chat dari jauh, mana yang paling jauh gitu. Tentunya saya sendiri ya yang paling jauh ya, karena Coach Nova sendiri kan ada di Semarang. Iya, iya. Oh iya, kita kan masih sama-sama Jawa Tengah ya. Iya. Afirmasi magnet rezeki. Sebelum saya mengenal ilmu magnet rezeki, saya pernah merasakan afirmasi dan itu tidak percaya. Afirmasi itu adalah isinya hanya khayalan. Yang saya tahu dulu adalah hanya khayalan. Emang bisa seorang saya single mom, anak 3 masih 4 tahun, 2 tahun, 2 tahun, waktu itu masih kembar. Emang bisa penghasilan ratusan juta per bulan? Emang bisa tahu-tahu dapat rumah? Cuma menghayal. Jadi saya itu menyepelekan ucapan-ucapan orang-orang yang menghayal itu gitu. Nah, karena apa? Sebelumnya saya adalah single mom dengan 3 anak, ditinggal meninggal suami, ditinggalin hutang. Kalau kita sekarang amanah ya, tinggalin hutang ratusan juta. Kalau sekarang diuangkan mungkin bisa jadi miliaran ya. Kalau dibeliin aset itu udah jadi keren banget pokoknya. Terus belum punya rumah. Bayangkan di perantauan seorang sendiri nggak punya pekerjaan waktu itu. Karena setelah menikah saya nggak boleh kerja oleh suami saya, hanya mengurus anak, menemani anak, dan ada pembantu. Jadi saya benar-benar zonk. Terus sebelum mengenal ilmu magnet rezeki, saya selalu menyalahkan keadaan. Seandainya saja yang meninggal itu saya, suami saya kan gajinya besar, bisa menikah lagi, bisa ngurus anak-anak. Tuhan, kenapa saya harus hidup gitu? Emang Bano pernah mau bunuh diri? Di fase-fase saat itu, iya. Saya akuin, iya. Tapi saya masih menjaga kewarasan. Saya selalu bilang pada diri saya sendiri, Tuhan peluk aku. Tuhan peluk aku. Belum percaya afirmasi waktu itu. Afirmasi adalah ya seperti orang gila aja. Ya Allah beri aku uang 100 miliar, ya Allah beri aku uang 500 juta, ya Allah beri aku uang 100 juta. Itu afirmasi, contoh afirmasi. Nah, sebelum mengenal ilmu magnet rezeki, saya selalu menyalahkan keadaan. Rezeki saya seret, benar-benar seret. Karena apa? Hati itu belum bisa ikhlas menerima kepergian almarhum. Hati ini belum ikhlas merawat 3 putra saya. Bayangin, tidak punya penghasilan, ditinggalin hutang ratusan juta, rumah masih ngontrak, kebutuhan susu, kebutuhan anak-anak yang biasanya beli susu, tidak sanggup beli susu. Jadi, rezeki makin karena apa? Pikiran saya selalu negatif, pikiran saya selalu kesel. Keikhlasan tingkat tingginya nggak ada. Terus merasa sudah bekerja mati-matian, itu saya ucapkan, ya Tuhan, saya sudah bekerja dari jam 2 malam, bangun, bahkan sholat tahajud saya tinggalkan demi mengejar pekerjaan. Pekerjaannya apa sih? Waktu itu saya hanya mampu membuat gorengan, membuat makanan, membuat es teh dititip di kantin-kantin sekolah. Kalau nggak habis, rugi. Karena apa? Nggak bisa diawetkan. Terus merasa sorenya ngajar privat anak-anak orang ya, datang ke rumah-rumah gitu. Sudah berusaha seperti itu, tapi ya Tuhan, kok nggak cukup-cukup gitu. Jadi rasanya tuh, ya Allah kenapa engkau yang uji aku gitu. Kenapa tidak suamiku aja yang kau hidupkan gitu. Jadi selalu itu terus. Karena rasa cinta saya kepada seorang suami, rasa sayang suami terhadap saya, jadi kayak nggak bisa move on bertahun-tahun. 10 tahun Bapak Ibu, saya bergelut di dunia pekerjaan yang ecek-ecek kayak gitu. Maksudnya, kalau walaupun ecek-ecek kayak gitu, tapi maksudnya kerjaan yang cuma gorengan gitu. Kalau punya cabang di mana-mana mungkin rezekinya berkah, maksudnya banyak. Tapi ya Allah, cuma ibu rumah tangga, bikin bakwan mampunya cuma 20-30 biji, bikin es teh cuma 50 bungkus, itu pun kalau habis gitu. Karena yang nitip di kantin juga banyak. Terus saya menemukan ucapan seorang Ustadz Najamuddin. Sesudah
kesulitan, pasti ada kemudahan. Di surat Al-Insyirah ya, ayat 5-6. Disitulah saya yakin dan saya menemukan kalimat-kalimat afirmasi, menegaskan pada diri saya sendiri, dan saya yakin setelah atau sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Oke ya Allah, kesulitan-kesulitan ini saya terima. Lalu saya rubah. Setelah saya mengenal ilmu magnet rezeki, emang paham? Enggak. Sebulan, 2 bulan, enggak paham. Yang namanya perisai rezeki itu apa? Ternyata dosa itu berbulan-bulan, enggak paham kalau itu ternyata dosa. Dosa yang mana gitu loh. Perisai rezeki adalah dosa, tapi dosa yang mana itu enggak paham. Tapi setelah ditegasin dengan surat Al-Insyirah ayat 5-6, bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan, maka disitulah saya tanamkan afirmasi-afirmasi dalam diri saya. Karena didukung dengan apa? Dengan jurus magnet rezeki yang berjudul disiplin kata. Yang pertama tadi, perisai rezeki. Disiplin kata, law of projection. Yang mana yang saya pakai? Disiplin kata, afirmasi diri, afirmasi positif. Ya, jadi gini, ya Allah, kalau di magnet rezeki namanya detox rezeki ya, kalau Bunda pernah mendengarkan, Ayanda pernah mendengarkan. Ya Allah, terima kasih. Suamiku sudah meninggal duluan dan saya masih hidup. Terima kasih masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Di kamar. Terima kasih ya Allah, Engkau beri aku kesempatan menikah. Jadi afirmasi positif itu yang tadinya pikirannya serba negatif, saya rubah menjadi positif semuanya, pelan-pelan. Terima kasih ya Allah, Engkau beri aku kesempatan menjadi single parent. Terima kasih ya Allah, Engkau beri aku kesempatan untuk merawat 3 anakku, walaupun jungkir balik kayak apaan. Terima kasih, Engkau beri aku kesempatan menjadi pedagang es teh di pinggir jalan. Terima kasih ya Allah. Jadi suami meninggal kok terima kasih? Iya. Setelah saya mengenal ilmu magnet rezeki, Allahumma paksakan. Kata Allah, kalau kamu bersyukur, maka tambah nikmatku kepadamu. Maka aku paksa dengan paksa sampai nangis gitu. Padahal udah puluhan tahun menderita sendiri. Gitu. Terima kasih ya Allah, Engkau ambil suamiku. Engkau pernah beri aku kesempatan untuk hidup tinggal bersama dia. Terima kasih ya Allah, aku nggak punya rumah. Emang ada ya nggak punya rumah? Bilang terima kasih. Itulah afirmasi. Setelah itu, setelah saya tulis, jadi saya itu rajin menulis. Jadi kalau di rumah saya ada buku-buku berserak gitu, dibuang oleh anak saya atau siapa, saya nggak mengizinkan. Karena itu catatan-catatan saya, walaupun kadang-kadang amburadul gitu, dalam kertas-kertas terlepas. Setelah saya tulis, saya ganti. Terima kasih ya Allah, Engkau beri aku rumah. Udah dikasih rumah? Belum, waktu itu belum. Terima kasih ya Allah, Engkau beri aku tanah yang luas. Terima kasih ya Allah, Engkau beri aku penghasilan ratusan juta rupiah per bulan tanpa pengeluaran. Kembali lagi ke ilmu afirmasi. Mungkin bagi orang yang nggak paham, termasuk saya dulu yang nggak paham. Ya Allah, emang benar loh penghasilannya 100 juta per bulan? Ya sebenarnya kalau realitanya enggak sih, tapi boleh dong membahagiakan diri sendiri. Ternyata kalau hati bahagia, rezeki itu mudah datang. Ingat, dendam, dongkol, stres, dan lain sebagainya, itu rezeki nggak mau mendekat dengan orang-orang seperti itu. Rezeki hanya mau mendekat dengan orang yang hatinya bahagia, jiwanya tenang, terus pikirannya positif. Nah, jadi saya membuat hati saya bahagia dengan apa? Saya tulis, terima kasih ya Allah, penghasilan saya ratusan juta per bulan tanpa pengeluaran. Saya gambar tuh buku tulis, gambar sebuah rumah. Terima kasih ya Allah, Kau beri aku rumah yang bagus dan luas. Jadi, yang negatif tadi diganti yang positif. Ditulis afirmasi Anda beraninya seberapa. Kalau bisa yang
beraninya lebih tinggi. Terima kasih ya Allah. Waktu itu saya pernah menulis tuh, awal-awal mengenal ilmu magnet rezeki. Terima kasih ya Allah, saya adalah, benar-benar saya tulis di keramik. Mungkin Coach Novel pernah ini ya, camp, Ya. sampai dikasih keramik gitu, terus kita dijatuhin oleh bolam gitu. Kalau keramiknya pecah berarti goal setting impian kita insya Allah berhasil. Saya tulis waktu itu. Ya. Saat apa? Saat Ustadz Nas berkata, saya doakan semoga semua yang hadir di sini rezekinya 5 miliar per bulan. Di situ saya tanamkan di dalam diri saya. Setelah sampai rumah, itu pun saya tulis, ya Allah, saya adalah calon miliarder di bawah bimbingan Ustadz Nasrullah. Orang gila memang kalau kalau saya ucapkan di depan umum mungkin ngatain. Nggak punya rumah, anak 3, janda pula gitu kan, orang lihatnya, terus hanya jualan es teh, gila ngomongnya tinggi banget, rezekinya 5 miliar per bulan, calon miliarder, aduh, pokoknya saya membuat hati saya bahagia, membuat hati saya tenang, bagaimana saya selalu mengucapkan, ya Allah, apalagi kalau es tehnya nggak habis, jualan makanan nggak habis, apalagi kalau pokoknya kalau lagi nggak ada uang gitu ya. Ya Allah, saya ada calon miliarder di bawah bimbingan Ustadz Nas. Tapi caranya gimana ya Allah? Aku nggak ngerti. Hanya Engkau yang ngerti caranya. Terserah Engkau ya Allah, Engkau bawa aku kemana. Nah, setiap sholat, setiap sedekah nih Coach Novel, Iya. wajar dong, kan nggak ada suami ya. Jadi kalau saya disakitin orang, pasti ya namanya janda, seorang single mom, itu orang manggilnya, ya pokoknya ya gitu-gitu deh, gitu. Misalnya saya pulang dari ngajar gitu, jam 7 malam atau jam 8 malam suruh ngajarin anaknya sampai bisa gitu. Udah anak saya tinggal, di rumah nggak ada pembantu, terus anak mandi nggak ngerti, malah sibuk ngajarin anak orang lain, pulang-pulang masih disindir tetangga. Janda jam segini baru pulang, itu sakitnya minta ampun. Nah, di situ saya lakukan sholat taubat. Ya Allah, sebesar apa kesalahanku padamu, sampai Engkau mengirimkan orang-orang itu untuk menguji keimananku, sampai mengirimkan orang-orang itu untuk berbicara seperti itu. Itu saya yakin itu adalah caramu berbicara denganku untuk menguji kesabaranku. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Nah, selain saya meminta maaf pada Allah, jadi kalau ada orang menyakiti saya minta maafnya kepada Allah. Yang kedua, saya lakukan sedekah. Jadi saya siapkan kaleng-kaleng gitu. Anak saya kan 3, jadi kalengnya ada 4. Kaleng-kaleng itu, saat itu saya pegang uang berapa? Saya ambil sepertiganya. Saya cemplungin di kaleng-kaleng itu. Saya sebut anak saya satu persatu, bin ayahnya, saya bacain Al-Fatihah, terus saya nangis. Karena saya mau curhat kepada siapa? Kami orang, nggak mungkin. Ke temen, nanti salah sangka. Kalau main ke rumah temen kan nggak nyaman juga. Jadi curhatnya itu ya ngomong, ya Allah, sampai nyemplungin duit gitu. Uangku cuma segini, aku minta rumah. Dan terima kasih ya Allah, Engkau sudah beri aku rumah. Ya memang kayak orang gila sih, memang benar. Tapi bicaranya langsung ke Allah gitu. Jadi getarannya tuh lebih kuat. Terus lagi kalau ban motornya bocor atau jatuh dari motor, emang Mbak Lulu pernah? Sering Coach Novel waktu anak-anaknya masih kecil-kecil, ya Allah, buru-buru ngantar anak sekolah, pagi-pagi harus packing makanan, terus harus ke pasar, terus pokoknya kayaknya itu pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaannya jadi satu ke aku gitu, tukang ojek ya semuanya iya gitu. Oh, ya Allah, pokoknya ya kalau mau mengeluh, ya udah cemplungin aja duitnya gitu. Punyanya 500 perak, ya 500 perak. Uang 5.000 bagi saya sangat berharga waktu itu. Jadi 5.000 beliin rinso 1. Pokoknya saya berusaha sepertiganya saya masukin ke kaleng-kaleng itu. Kayaknya nggak pernah gede masukinnya. Karena saya yakin besar kecilnya uang itu
adalah nomor 2. Nomor 1 adalah besar kecilnya nyali saya untuk berbicara kepada Tuhan. Cemplungin 500 perak sampai nangis, ya Allah, aku udah gak punya uangku 500 perak. Aku harus, apa yang harus aku lakukan gitu. Nah, di situ terus uangnya dari mana? Tiba-tiba tuh ada orang pesen ini, Mbak Lulu cariin barang ini dong gitu. Nah, di situ dari keuntungan itu. Walaupun Bapak belum, untuk menegaskan bahwa saya layak mendapatkan itu. Saya berhak bahagia dengan cara, nah, kalau Anda pernah atau teman-teman pernah pernah mendengarkan afirmasi uang. Boleh ya, Coach? Saya sedikit membahagiakan diri saya sendiri. Mudah-mudahan yang dengar tidak tidak tutup kuping ikut bahagia, ya, karena suara saya kurang merdu nih. Yang dengar mudah-mudahan ikut bahagia. Ya. Aku mau kaya, uang selalu mendatangiku. Aku tambah kaya dengan cepat dan mudah. Nah, itu nyanyinya berusaha happy, tapi air mata netes. Masya Allah. Saking apa? Rumah nggak punya, masih ngontrak, terus ya, pokoknya lagu itu dinyanyiin aja. Aku mau kaya, uang selalu mendatangiku. Aku tambah kaya dengan cepat dan mudah. Netes air mata lagi. Terus baca Al-Fatihah, sebut nama diri saya sendiri. Terus, oh iya, Kot. Iya. Selain menyebut nama diri sendiri, sebut nama anak-anak. Emang anak-anak Mbak Lulu nggak nakal? Nakal banget, jangan salah. Diuji waktu itu anak-anak warnet. Apakah bimbingannya gampang? Enggak. Tapi saya dapat surat Ibrahim ayat 40 nih rahasianya teman-teman. Selain diuji ekonomi, saya diuji dengan kenakalan ketiga putra saya. Saya nasehatin ini nggak mempan. Saya jemput ke warnet, udah nggak mempan, sembunyi. Udah pada raga ini udah kayak babak belur gitu. Akhirnya apa? Di atas sajadah atau setiap saat, setiap naik motor, atau setiap jalan kaki, setiap motongin wortel, setiap bukuin es teh, saya sebut nama anak satu-satu, saya bacakan surat Ibrahim ayat 40. Saya bayangkan wajah anak-anak saya. Sambil apa? Nangis. Jadi energinya di mana ini? Energinya adalah ketika saya menangis sambil mengucapkan segala sesuatunya, langsung panggil Allah gitu. Ya Allah, mereka adalah milik-Mu. Aku nggak berhak mengatur mereka. Tapi tolong aku ya Allah, bantu bimbing aku, bantu bimbing anak-anakku. Jadikanlah anak dan keturunanku termasuk ahli ibadah, termasuk orang-orang yang tetap mengerjakan sholat. Nah, setelah bertahun-tahun sebelum mengenal afirmasi ya, bertahun-tahun dalam penderitaan, mengenal afirmasi, mengenal ilmu magnet rezeki, saya combine, dua-duanya saya kombinasi. Akhirnya, berjalannya waktu, saat mengenal ilmu magnet rezeki, Allah uji saya. Saya kan nggak paham paradox of candy itu apa. Bener, serius. Teman-teman, paradox of candy, saya baca berkali-kali, nggak paham. Saya dengarkan audionya, nggak paham. Terus, emang ada orang jatuh suruh bilang alhamdulillah? Gak ada. Waktu itu pikiran saya. Akhirnya Allah uji. Paradox of candy, jatuh. Saat kaki saya jatuh, saraf kejepit, lumpuh, disitulah saya membuat afirmasi. Ya Allah, 1 bulan ke depan saya bisa sembuh, bisa sholat, bisa jalan, bisa kemana-mana.
Ya Allah, bisakah aku menarik rezeki dahsyat? Nah ini, ilmu itu kalau kita belajar berbulan-bulan, seperti anak sekolah, kita belajar selama 6 bulan, terus ada ujian kan, untuk kenaikan kelas atau untuk menuju semester selanjutnya. Nah, begitu juga setelah saya belajar ilmu magnet rezeki, antar jurus 1, jurus 2 gitu, saya diuji. Ini waktunya kamu ujian, gitu kata Allah. Dengan kaki saya yang lumpuh selama 1 bulan itu, di situ saya menulis afirmasi. Tuhan, kok saya pengen punya tanah ya? Saya tulis. Jadi kertas-kertas di rumah saya itu berserah punya banget, tapi dibuang saya nggak izinin. Saya tulis. Terus saya menulis juga, oh ini, ya Tuhan, musim pandemik, musim COVID, saya sudah nggak bisa ngajar. Karena kan sekolah tutup. Saya nggak bisa jualan es teh karena sekolah tutup. Saya nggak bisa titip makanan di kantin sekolah karena sekolah tutup. Waktu itu, waktu Cina mengumumkan lockdown itu kan semua orang takut. Sekolah itu kayak nggak penting banget gitu. Akhirnya saya berdoa pada Allah, ya afirmasi itu ya bisa dibilang sebuah doa, bisa dibilang sebuah harapan, impian, kalimat-kalimat yang mendekatkan kepada Tuhan dan membuat kita bahagia karena rezeki suka mendatangi orang-orang yang bahagia dan jiwa yang tenang. Ya Allah, jadikan aku manusia yang bermanfaat untuk umat, untuk orang banyak. Saya nggak tahu ya Allah, ilmu saya kan saya ngajar matematika. Apa yang harus saya lakukan? Nah, titik terendah pada saat kaki saya lumpuh nggak bisa kemana-mana. Bahkan ke rumah sakit pun saya digendong oleh tukang ojek. Sampai di rumah sakit ditangkap oleh satpam, digendong lagi sama mereka. Saya menulis di situ, ya Allah, jadikan aku manusia yang bermanfaat untuk umat, beri aku kesempatan untuk mengajar, kembali mengajar seperti dulu gitu. Maksudnya mengajar anak-anak sekolah, tapi sekolahnya libur. Ya udah terserah engkau ya Allah gitu. Nah, situ setelah Allah pahamkan saya melalui jurus paradox of Candy. Jadi supaya saya paham, kata Allah mungkin gini, yaudah kalau kamu nggak paham paradox of Candy, saya uji kamu dengan kaki lumpuh gitu, gara-gara jatuh secara kejepit. Di situ saya, oh ini, terima bungkusnya, terima masalahnya, terima ujiannya, lalu nikmati isi permennya. Nangis di situ. Saya tuh sering nangis. Karena apa? Sembuhnya pakai apa? Nggak ngerti. Tapi, kembali ke surat Al-Insyirah ayat 56. Sesudah kesulitan atau bersamaan dengan kesulitan, datang kemudahan. Disitulah Allah pertemukan satu persatu obat-obatan yang bisa menyembuhkan saya atau vitamin-vitamin yang menyembuhkan saya, dokter-dokter terbaik yang menangani saya. Alhamdulillah, di situ pada saat kaki saya lumpuh, justru saya mendapatkan tanah ribuan meter. Sampai sekarang, sebenarnya saya pengennya sih buat pesantren ya, tapi kayaknya ilmu saya masih belum menguasai. Jadi tanah itu masih kosong sampai sekarang. Saat ini Allah kasih kesempatan saya untuk membangun rumah teduh magnet rezeki di Jawa Tengah. Nah, kalau ditulis afirmasinya Mbak Lulu apa aja? Banyak sekali, tadi sudah saya ceritakan satu persatu. Nah, Allah wujudkan di mana? Saat lockdown pertama, kedua, ternyata setelah saya benar-benar paham betul apa itu magnet rezeki, paham betul jurus-jurusnya, salah satunya paradox of Candy, saya bisa berbagi kepada teman-teman. Ternyata Allah beri saya kesempatan untuk mengajar teman-teman kita dari berbagai provinsi, dari berbagai teman-teman kita yang tinggal di berbagai negara, ada Swiss, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Satu lagi ada yang di Arab Saudi gitu. Ada yang di Turki juga yang belajar bersama kami.
Kalau mereka sok-sokan pakai bahasa Inggris, saya suruh translate dulu. Biar saya nggak salah memberikan ilmu magnet rezekinya. Nah, disitulah teman-teman, alhamdulillah Allah beri kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka, bahkan di luar logika kita. Secara logika, orang yang ingin mendapatkan rumah secara cash, pegawai bank saja masih diberi kesempatan untuk minjam. Terus guru-guru aja yang pegawai negeri masih diberi kesempatan minjam, dikasih jatah minjam bank untuk mempermudah pemilikan KPR, perumahan KPR. Tapi saya yang hanya penjual es teh, benar-benar Allah beri keajaiban kepada saya yang bertubi-tubi. Allah mudahkan saya, apa yang saya ucapkan itu Allah kabulkan gitu. Meskipun ya prosesnya itu nggak ada orang yang nggak ada orang sukses itu tidak santai, dan orang santai tidak bakalan sukses. Artinya di saat saya jungkir balik mengerjakan ini itu waktu anak-anak saya masih kecil-kecil gitu, oh ternyata dulu itu saya nggak santai ya, dan Allah beri saya kesibukan yang luar biasa yang menjadikan saya menjadi seperti ini. Dan Allah wujudkan itu, apa kata Allah? Allah itu, balasan Allah itu tidak disangka-sangka. Jadi banyak sekali. Oke, Coach Novel, itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Teman-teman, kalau bertanya, di afirmasi yang mana yang bisa Mbak Lulu terkabul? Di jurus yang mana yang Mbak Lulu bisa dapetin rumah, bisa dapetin tanah, bisa dapetin kemudahan-kemudahan yang lainnya? Pokoknya dengerin aja, minimal 3 audio per hari, sambil kencengin afirmasinya. Nanti kita akan paham. Ya, oke. Bunda Lulu luar biasa. Di awal-awal sebelum mengenal ilmu magnet rezeki ya, bagaimana menemui katakanlah kalau sekarang ya ujian-ujian, masalah, persoalan-persoalan, awalnya adalah keluh kesah terus yang muncul ya, keluh kesah, menangis, keluh kesah, mengayat, ya Allah kenapa harus Engkau berikan ini semuanya pada saya, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Tapi setelah mulai mengenal ilmu magnet rezeki, akhirnya mencoba untuk afirmasi, berterima kasih, ya Allah terima kasih, alhamdulillah suami saya meninggal, alhamdulillah anak-anak saya nakal, alhamdulillah saya Engkau beri ujian semacam ini ya. Kemudian berkembang lagi afirmasi dalam bentuk impian, harapan, ya Allah alhamdulillah aku semakin kaya, penghasilan 5 miliar sesuai dengan yang didoakan oleh Ustaz Nasrullah. Bahasanya apapun yang orang katakan pada Bunda Lulu udah nggak terfikirkan. Yang penting bagaimana diri happy dalam arti positif ya, meskipun di dalam situasi dan kondisinya sambil terus menangis ya, tetap menangis ya, tangis tadinya sedih, kemudian tangis bahagia ya. Oke, akhirnya Allah turunkan ujian-ujian, kemudian menganggapnya sebagai bungkus permen, sehingga di belakangnya ada permen-permen yang luar biasa yang diterima ya. Kemudian memainkan jurus-jurus magnet rezeki yang sudah dipelajari ya, yang awalnya tidak dipahami, akhirnya memahami. Bapak, Ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, boleh silahkan menulis atau raise hand. Silahkan raise hand dulu untuk kemudian bisa bertanya secara langsung dengan Bunda Lulu ya. Saya kasih kesempatan. Atau ini ada tadi pernyataan Bunda ini, Aprilia Pujiastuti ya.
Bunda, saya ada masalah tentang hutang atau amanah dan sampai mau jalur hukum ya. Terus gimana ini? Monggo tentang masalah hutang atau amanah yang akan dibawa ke jalur hukum. Apa yang harus dilakukan ini Bunda Lulu?